Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Afida Yulia Putri dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya pada matahari. Fotosintesis memiliki dua macam reaksi. Untuk reaksi pertama adalah reaksi terang, dan untuk reaksi yang kedua adalah reaksi gelap. Selama reaksi terang, klorofil bersama dengan pigmen lain di dalam kloroplas menyerap energi cahaya matahari dan mengkonversinya menjadi energi kimia yang disimpan dalam ikatan kimia penyusun glukosa. Air melalui reaksi terang akan dipecah atau fotolisis menjadi proton, elektron, dan O2 atau oksigen. Proton dan elektron yang dihasilkan dari pemecahan ini bergabung dengan senyawa aseptor elektron NADP+ membentuk NADPH. Sachs membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastid yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap sering juga disebut dengan siklus Kelvin, merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Proses yang terjadi pada reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Maksud dari reaksi gelap fotosintesis bukan berarti berlangsung di tempat yang gelap. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Adapun faktornya ada 6. Yang pertama adalah konsentrasi karbon dioksida. Merupakan faktor eksternal yang paling mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Untuk yang kedua adalah ketersediaan air. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi tumbuhan untuk dapat melakukan fotosintesis. Air memiliki 3 fungsi utama sebagai bahan baku utama dalam proses fotosintesis selain karbon dioksida. Selanjutnya adalah cahaya. Cahaya sangat berpengaruh bagi fotosintesis tumbuhan. Semakin rendah intensitas cahaya yang diterima tumbuhan, maka akan semakin sulit tumbuhan tersebut untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yang keempat adalah klorofil. Klorofil termasuk faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Klorofil atau zat hijau daun adalah suatu pigmen warna yang terdapat dalam kloroplas daun dan digunakan sebagai katalisator pada proses fotosintesis. Dan yang kelima adalah unsur hara. Unsur hara adalah sumber nutrisi utama untuk melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir adalah suhu. Suhu udara di sekitar tumbuhan juga mempunyai faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Suhu yang terlalu tinggi akan membuat daun menutup sebagian besar stomata. Tujuan dari praktikum ini adalah menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Untuk hipotesis pada praktikum kali ini, karena pada proses fotosintesis tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk pembentukan karbohidrat, maka bagian daun yang tertutup dengan aluminium foil dan mika tidak menghasilkan karbohidrat. Variabel pada praktikum ini ada 3. Yang pertama adalah variabel bebas, yang kedua variabel kontrol, dan yang terakhir variabel terikat. Variabel bebas pada praktikum kali ini adalah daun jambu air. Untuk variabel kontrol, alkohol dan betadin, dan variabel terikat, warna pada permukaan daun. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah panci, baskom logam, piring, staples, gunting, capit makanan, air, daun,
Mika berwarna merah, hijau, kuning, dan biru. Betadin, alkohol, aluminium foil. Langkah kerja pada praktikum kali ini, yang pertama menggunting aluminium foil dan mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian menutup bagian tengah daun dengan aluminium foil dan mika. Biarkan selama beberapa jam. Kemudian memetik daun yang telah ditutupi dengan aluminium foil dan mika dan buka aluminium foil tersebut. Selanjutnya, memasukkan ke dalam air yang mendidih sampai daun tersebut layu. Kemudian memasukkan alkohol ke dalam mangkok logam dan memindahkan daun ke dalam mangkok dan panaskan baskom dalam air yang mendidih. Selanjutnya, mencuci daun hingga bersih dan kemudian membentangkan daun di atas piring dan ditetesi dengan larutan betadin. Pada aluminium foil, pada mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian, amati perubahan yang terjadi pada daun tersebut. Tabel hasil pengamatan. Pada aluminium foil, daun yang ditutup dengan aluminium foil terjadi perubahan warna menjadi pucat. Sedangkan daun yang tidak tertutup dengan aluminium foil tidak terjadi perubahan warna. Itu menandakan bahwa daun tersebut tidak terdapat amilum. Selanjutnya, pada mika hijau tidak terjadi perubahan warna pada daun yang ditutup, begitupun dengan daun yang tidak ditutup dengan mika hijau. Itu juga menandakan bahwa daun tersebut tidak terdapat amilum. Selanjutnya, pada mika biru. Ketika daun yang ditutup dengan mika biru tidak terjadi perubahan warna. Begitupun dengan daun yang tidak tertutup dengan mika biru. Itu juga menandakan bahwa di daun tersebut tidak terdapat amilum. Selanjutnya, pada mika merah tidak terjadi perubahan warna pada daun yang ditutup dengan mika merah, begitupun dengan daun yang tidak ditutup dengan mika merah. Itu juga menandakan bahwa daun tersebut tidak terdapat amilum. Dan yang terakhir, pada mika kuning, pada daun yang tidak ditutup dengan mika kuning tidak terjadi perubahan warna, begitupun dengan daun yang ditutup dengan mika kuning. Itu juga menandakan bahwa dalam daun tersebut tidak terjadi perubahan atau tidak terdapat amilum. Pada praktikum kali ini menggunakan uji SAKS yang bertujuan untuk melakukan uji apakah tanpa cahaya daun tidak akan berfotosintesis.
Daun yang digunakan adalah daun yang lebar dan tipis. Pada praktikum kali ini saya menggunakan daun jambu air, dan pada percobaan digunakan betadine yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun tersebut. Jika terdapat amilum, maka pada bagian daun yang ditetesi dengan betadine akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Pada saat daun ditetesi dengan bagian yang sebelumnya tertutup oleh aluminium foil atau mika tetap pucat, sedangkan daun yang tidak tertutup warnanya menjadi biru kehitaman. Berdasarkan hasil pengamatan, hanya daun yang ditutup dengan aluminium foil saja yang mengalami perubahan warna, yaitu menjadi pucat. Sedangkan pada daun yang ditutup mika berwarna hijau, biru, kuning, dan merah tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modul. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah daun yang ditutup aluminium foil memberi reaksi positif terhadap iodin atau lugol? Jelaskan. Daun yang ditutup dengan aluminium foil tidak memberi reaksi positif dengan iodin, dan bagian permukaan daun yang tertutup tampak berwarna pucat. Ini menandakan bahwa pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak mengalami proses fotosintesis. Untuk yang kedua, berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Cahaya mana yang berfungsi dalam proses fotosintesis? Dua cahaya tampak terbagi atas cahaya merah 610-700 nanometer, hijau kuning 510-600 nanometer, biru 410-500 nanometer, dan violet kurang lebih 400 nanometer. Masing-masing jenis cahaya berbeda dengan pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam proses fotosintesis. Soal yang nomor 3, apakah fungsi lugol atau iodin? Apa pula fungsi alkohol? Jelaskan. Penggunaan alkohol untuk melarutkan klorofil pada daun, sedangkan lugol atau iodin untuk membuktikan kandungan amilum pada daun yang ditutup dan daun yang terbuka. Untuk soal nomor 4, apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jelaskan. Fotosintesis tidak harus membutuhkan cahaya dari matahari, karena reaksi tersebut dapat terjadi bila terdapat cahaya tampak dari manapun sumbernya. Contohnya adalah cahaya lampu. Untuk soal yang kelima, dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Karbohidrat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis digunakan untuk berlangsungnya kehidupan pada hewan dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, fotosintesis berperan penting dalam menjaga kadar oksigen yang ada di bumi. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang dapat Anda simpulkan dari praktikum ini? Dari hasil praktikum fotosintesis uji SAKS dapat disimpulkan bahwa dalam proses fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan glukosa atau amilum. Kesimpulan dari hasil praktikum pada fotosintesis